Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Anak sekalian, mari selalu kita awali pelajaran kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin. Ya. Sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah. Selalu Pak Tony berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, bagaimana sih perkembangannya kok Islam di Indonesia itu bisa mencapai sebesar ini perkembangannya? Padahal awalnya Indonesia itu bukan negara Islam, awalnya itu Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Tapi kenapa sekarang kok 90% mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah beragama Islam? Nah, coba kita lihat sekarang ya. Ada beberapa teori tentang kapan masuknya Islam di Indonesia. Ya, ada nanti Snokborgonya, ada Hamka, ya itu mempunyai teori masing-masing. Ya, kita lihat dari teori Gujarat terlebih dahulu. Ya. Nah, teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui Gujarat. Ya. Nah, Islam melalui Gujarat ini pada abad ke-13. Alasannya apa? Yang pertama adalah kurang adanya fakta yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam melakukan penyebaran agama Islam ke Indonesia. Itu alasan dari Snokborgonya. Yang kedua, telah terjalin lama hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Lalu yang ketiga, adanya manuskrip tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan adanya hubungan antara Sumatera dengan India. Itulah tiga alasan yang dikemukakan oleh Snokborgonya sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui jalur Gujarat. Nah, hal ini dibantah oleh Hamka. Ya. Hamka di sini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Ya, alasannya apa? Alasannya di Indonesia sekarang ini mazhab yang diikuti adalah mazhab Syafi'i. Ya, sedangkan mazhab Syafi'i itu dianut di Mekah pada sejak abad-abad awal. Ya, mengenai teori bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 ini akan kita bahas nanti di hari selanjutnya. Nah, sekarang perlu saja kita ketahui bahwa Hamka itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ya. Kemudian teori Persia. Teori Persia ini oleh Husain Joyodiningrat. Ya. Dia mengatakan bahwa kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia itu mempunyai persamaan dengan Persia, sehingga Islam di Indonesia itu tidak melalui Gujarat tetapi melalui Persia. Itulah beberapa teori-teori tentang Islam itu sebetulnya masuk dari mana. Ya. Satu, melalui mana. Yang kedua, pada tahun berapa, pada abad berapa. Nah, itulah beberapa teori yang perlu kalian ketahui. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang mempengaruhi Indonesia itu mudah berkembang? Islam itu mudah berkembang di Indonesia. Ada beberapa hal, ya. Kita lihat ajaran Islam itu mudah dimengerti dan mudah diamalkan.
Yang kedua, syarat memeluk ajaran Islam itu sangat mudah, cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang sudah masuk Islam. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta seperti agama Hindu. Ya, jadi semua orang mempunyai derajat yang sama. Yang keempat, kegiatan keagamaan di dalam Islam itu bersifat sederhana, ya, tidak membutuhkan acara yang macam-macam, sangat sederhana. Yang selanjutnya, Islam disebarkan secara damai karena tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian pada saat itu, yang terakhir, bertepatan dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, ya, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, pada saat itu jatuh, sehingga Islam lebih mudah berkembang pada saat itu. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia itu kita lihat sekarang, ya, pada masa kesultanan. Kalau kita lihat ada kesultanan-kesultanan yang bisa kita lihat perkembangannya, ya. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan Islam di Indonesia yang tertua, ya. Didirikan pada abad ke-11. Ini saja sudah membantah teori dari Snop-Hurgonyim, ya, karena bagaimana mungkin sebuah kerajaan sudah ada pada abad ke-11. Yang pertama mendirikan adalah Murah Khoir, ya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri menjelang keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Sebagaimana tercatat dalam sejarah tahun 1360 Masehi, ya. Kerajaan Samudra Pasai ini dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama, yaitu Sultan Ali Muhyiddin Shah, yang dinobatkan sebagai raja pada hari Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau 1511 Masehi. Itu adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Sekarang kita lihat kerajaan yang lainnya, yaitu Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak ini berdirinya itu dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit. Ya, pada waktu itu Majapahit sudah mulai melemah di daerah pesisir utara Jawa seperti Tuban, Cirebon, itu adalah mendapatkan pengaruh Islam. Ya. Daerah-daerah lain juga yang merupakan jalur perdagangan yang kuat itu juga dikuasai. Hal ini sangat berpengaruh bagi pendirian Kerajaan Demak, ya, sebagai sebuah kerajaan yang merdeka dari Majapahit. Nah, Raden Patah adalah raja pertama Kerajaan Demak, bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman, ya, Penembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Pada masa pemerintahnya, agama Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Kita lanjutkan kerajaan selanjutnya, yaitu Kesultanan Banten. Berawal sekitar tahun 1526, ya, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menguasai beberapa kawasan pelabuhan. Hasanuddin, yang putra Sunan Gunung Jati, adalah yang berperan dalam penaklukan Banten. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan. Ya. Pada masa pemerintahan Kesultanan Banten, Islam menjadi pilar pendirian kesultanan dan menempatkan peran ulama yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Banten, sehingga semua ajaran Islam termasuk tarekat dan tasawuf berkembang dengan baik di Banten. Kita lihat kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Ya.
tanah Maluku yang kaya dengan rempah-rempah menjadikannya terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Kemudian kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai Kerajaan Makassar. Ya, Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Setelah datangnya Datuk Ribandang, seorang penyair Islam di Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan pada masa penjajahan Belanda. Kalau yang pertama tadi adalah masa kerajaan, sekarang adalah masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, bangsa Belanda datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan dagang. Karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Tetapi, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut, serta mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan-urusan agama bagi orang Jawa dan Madura diawasi. Para ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Apalagi setelah kedatangan Senok Horganya yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab. Senok Horganya mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengembangkan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam yang terdiri dari bidang agama adalah murni pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintahan Belanda. Ya, itu adalah putusan politik. Kemudian bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku sehingga pada waktu itu dicetuskannya teori untuk membatasi keberlakuan hukum Islam, yakni teori resipte, yang maksudnya hukum Islam baru dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, sehingga terjadi kemandekan hukum Islam. Bidang politik, pemerintah melarang keras bagi orang Islam untuk membahas hukum Islam, baik dari Al-Quran maupun sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan, sehingga terhadap pendidikan pemerintah Hindia Belanda membuat ordonasi guru yang mengatur tentang kewajiban para guru Islam untuk meminta izin sebelum mereka mengajar. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini akan kita bagi nanti dalam beberapa masa, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Ya. Jadi masa orde lama, partai-partai Islam pada masa kebijakan Soekarno mengalami kemerosotan. Ya. Tidak ada jabatan menteri berposisi penting yang diserahkan kepada Islam. Sebagaimana yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, satu-satunya kepentingan Islam yang dirumuskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pelajaran agama di universitas dan perguruan tinggi. Ya. Kemudian pada masa Orde Baru, perkembangan Islam pada masa Orde Baru semakin berkembang dan dirasakan oleh umat Islam, yaitu yang pertama, berdirinya bangunan sarana ibadah umat Islam seperti masjid dan musola. Yang kedua, berdirinya sekolah-sekolah Islam seperti madrasah, pesantren, dan juga universitas Islam. Yang ketiga, mulai ada kegiatan bulan Ramadan dalam bentuk pesantren-pesantren kilat yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya aktivitas sosial keagamaan. Yang kelima, adanya puisitasi Islam, drama, dan pagelaran seni Islam lainnya. Kemudian masa Orde Reformasi. Maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu fenomena yang dapat diberi label repolitisasi Islam. Dasar penilaiannya yaitu munculnya sejumlah partai politik yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam. Ya, itu ya. Ya, kita lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan sejarah Islam. Yaitu siapa saja? Bisa kita lihat, tentu yang paling besar sekali peranannya adalah Wali Songo. Ya.
Wali Songo sangat besar sekali oleh karena sangat terkenal sekali dalam perkembangan sejarah perkembangan Islam di Indonesia yang sampai dari terutama di wilayah Jawa ya. Nah, dinamakan Wali Songo kenapa? Karena wali yang jumlahnya 9 atau jumlah walinya ada 9 ya. Wali Songo, Songo itu dalam bahasa Jawa yang artinya adalah 9. Kemudian Wali Songo adalah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Para Wali Songo ini adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Ya, pengaruh mereka sangat kuat sebagai bentuk dari manifestasi peradaban baru bagi masyarakat Jawa. Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga dalam bentuk pemerintahan. Nah, siapa saja sih Wali Songo itu? Ya, di antara Wali Songo itu adalah ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan-sunan ini adalah merupakan sebutan terkenalnya di daerah masing-masing. Ya, sedangkan nama aslinya bisa kalian baca ya dalam slide itu. Sunan Gresik itu disebut Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, ya, Sunan Bonang itu Raden Maklum Ibrahim, dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian Wali Songo ini ya, dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 ya. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang di Jawa Timur adalah di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Di Jawa Tengah itu di Demak, di Kudus, ya. Sedangkan yang di Jawa Barat adalah berada di Cirebon. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Ya. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan dan berperan. Peranan Wali Songo sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas dan dakwahnya secara langsung membuat pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan tokoh yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat metode dakwah yang digunakan, ada beberapa metode yang dipakai, yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kita lihat Sunan Gresik. Sunan Gresik ini punya metode bertani, ya, dan pendidikan melalui pondok pesantren. Jadi dia itu sangat dekat sekali dengan masyarakat. Kemudian Sunan Ampel, dia mendirikan pondok pesantren, punya banyak murid. Kemudian Sunan Bonang, ya, dia kesenian dengan mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Lalu Sunan Derajat itu kesenian dengan menciptakan tembang mocopat, pangkur, dan gamelan singongkong. Lalu Sunan Giri, politik pemerintahan ya, dengan kerajaan Giri Gedaton. Sunan Kudus, dia juga memakai metode politik dan toleransi. Menara Kudus itu sebagai perpaduan budaya Hindu dan Islam. Kemudian Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini dengan kesenian dia menciptakan tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul. Lalu Sunan Muria, dia bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Dan Sunan Gunung Jati ini dengan metode berpolitik dan pemerintahan. Kemudian tokoh selain Wali Songo, apakah ada? Ada. Dan dia pengaruhnya sangat besar sampai sekarang. Yaitu siapa? Di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah seorang ulama besar di Indonesia
Dia lahir di Demak pada tanggal 10 April 1875. Kemudian wafat di Jombang, Jawa Timur 7 September 1947. Pada saat itu usianya genap 72 tahun. Dia dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ini yaitu mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng. Ya. Kemudian pondok ini menjadi pondok yang terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Pada tahun 1926, Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Sekarang Nahdlatul Ulama menjadi organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Lalu kita lihat lagi Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ya, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya, organisasi. Ya. Organisasi yang berperan dalam perkembangan sejarah Islam di Indonesia itu apa ya? Banyak diantaranya. Yang pertama adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam ini merupakan perkumpulan bagi para pedagang yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Nama semula adalah Sarekat Dagang Islam. Kemudian tanggal 10 November 1912 berubah nama menjadi Sarekat Islam. Haji Umar Said Cokroaminoto diangkat sebagai ketua, sedangkan Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Nah, latar belakang didirikannya organisasi tersebut adalah untuk menghimpun dan memajukan para pedagang Islam dalam rangka bersaing dengan para pedagang asing dan juga membentengi kaum muslimin dari gerakan penyebaran agama Kristen yang semakin merajalela. Sarekat Islam, ya, dengan Sarekat Islam ini akan dibela kepentingannya. Keanggotaannya terbuka untuk semua golongan dan suku bangsa yang beragama Islam, tidak hanya pada suku bangsa tertentu. Nah, kemudian Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, tadi yang sudah kita masukkan dalam termasuk tokoh, ya, tokoh. Kita lihat organisasinya. Organisasi ini didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang baru telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7 sampai 11 Desember 1985. Pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Sifat gerakannya adalah non-politik, tetapi tidak melarang anggotanya memasuki partai politik. Bidang yang ditangani Muhammadiyah adalah sosial, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemudian Al-Irsyad bisa dibaca sendiri. Kemudian Nahdlatul Ulama, ya, ini termasuk organisasi sosial keagamaan yang dipelopori oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Wahab Hasbullah, Kyai Haji Bisri Syamsuri,
Kiai Haji Mas Alwi dan Kiai Haji Ridwan. Ya. Organisasi NU lahir di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Kini menjadi salah satu organisasi dan gerakan Islam terbesar di tanah air. Tujuan NU adalah mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. NU lebih memfokuskan diri kepada pengembangan dan pemantapan paham keagamaannya dalam masyarakat yang saat itu sedang gencar-gencarnya penyebaran 2 paham Wahabi yang dianggap membahayakan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini tersirat dalam satu hasil keputusan Kongres Pemuda Surabaya pada bulan Oktober 1928. Kemudian Majelis Islam A'la Indonesia. Ya. Ini juga termasuk organisasi. Kemudian Masyumi bisa dibaca sendiri. Kemudian Mataliul Anwar, ini juga termasuk organisasi. Kemudian Persatuan Islam, ya. Kemudian organisasi pelajar, mahasiswa, dan kepemudaan Islam, lalu Majelis Ulama Indonesia, lalu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, itu semuanya adalah organisasi yang berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ya, telah sampailah kita pada penghujung pelajaran kita. Hikmah apa sih kalau kita sudah mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Tentu yang pertama adalah dapat mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, mengetahui bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu menggunakan banyak strategi. Yang ketiga, mengetahui bahwa dakwah yang diterima masyarakat adalah dakwah yang dilakukan secara damai. Yang keempat, mengetahui bahwa setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk mendakwahkan ajaran Islam. Lalu yang kelima, meneladani model dakwah Wali Songo yang menekankan kepada gemar membaca dan mempelajari Al-Quran, berdakwah menggunakan masjid dengan menjadikan keteladanan perilaku, dan berdakwah dengan media seni. Itulah anak sekalian untuk pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh kita semuanya. Marilah kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.